bergaul dengan Tuhan tidak menggunakan hukum natural, yaitu hubungan anak dengan papa, maka kekristenan jadi agama. Saya ulangi lagi. Gunakan hukum natural, yaitu hukum hubungan papa dengan anak, anak dengan papa. Ketika kita masih anak-anak, papa harus tegas. Jangan dipegang, itu strum. Anak kecil nggak tahu bukan? Ada stop kontak, biasanya tusuk-tusuk bukan? Kita nggak bisa biarkan, karena itu masih anak-anak. Waktu masih anak-anak harus tegas. Harus, karena masih anak-anak. Tapi setelah kita dewasa, papa akan lain sikapnya kepada kita. Nggak mungkin kalau sudah umur 24 tahun masih ada yang nuntun, jangan lompat itu lubang, awas itu air, aduh jangan ke situ itu api. Ini bukan 24 lagi nih sudah. Ini balita, cuma berjenggot. Ngerti istilahnya? Karena dia masih anak-anak, maka itu perlu diatur. Jangan. Saudara bayangkan kalau kita sudah dewasa, masa api aja diberitahu, lubang diberitahu, itu listrik awas. Ayo, kan nggak mungkin sudah dewasa kok. Nah, ini perbedaannya. Boleh, terserah kamu. Tapi aku ingin kamu memilih. Kamu sudah dewasa. Cari yang nggak berguna, yang tidak membelenggu kamu, membuat kamu jadi addicted, kecanduan. Itu yang kamu pilih. Jadi papa memberi kesempatan. Jelas nggak kalau kita pakai hukum ini sekarang? Hukum yang natural, yaitu hubungan anak dengan orang tua. Saya waktu masih kecil, saudara, saya tuh punya penyakit aneh. Sampai hari ini saya nggak tahu istilahnya. Saya itu punya cacat lahir. Di usus saya itu ada kelainan. Saya ini kalau masuk angin sedikit, atau namanya anak, tertawa sampai terpingkal-pingkal. Itu nggak lama, maaf ya, langsung muntah-muntah. Itu minimal 3 hari baru berhenti, saudara. Masuk apa saja keluar. Nah, dokter bilang waktu itu, kalau anak ini nggak dioperasi, umurnya nggak akan lewat dari 7 tahun, dia akan mati. Nah, operasinya zaman itu cuma ada di 2 tempat, Jepang atau Amerika. Ya nggak mungkin kami keluarga pas-pasan. Jangan lagi bilang ke Jepang. Dari kota kami ke kota lain yang kami nggak bisa. Lalu ibu saya berkata, biarlah kalau memang Tuhan mau panggil, biar panggil. Nah, kalau saya sakit itu saya menderita. Nah, saya itu kan dari kecil sekolah minggu. Saya itu kecewa Tuhan. Kalau gara-gara Adam dan Hawa, yang 2 orang itu saja, lalu sedunia begitu jatuh dalam dosa, dalam penderitaan. Ini logika anak-anak. Kenapa papa nggak bunuh mereka 2, lalu buat lagi? Ayo. Bisa tidak dia buat lagi? Bisa. Lakukan aja hubungan seks lagi, lalu anak itu lahir. Itu yang saya kecewa. Kenapa gara-gara Adam dan Hawa itu saya menderita seperti ini? Sampai pada suatu hari, saudara, saya ingat kisah itu. Papa saya itu wartawan, ya. Hari itu dia dapat kiriman dari Perancis. Papa saya itu bisa 3 bahasa asing, Inggris, Belanda, Perancis. Bukunya luar biasa. Nah, hari itu dia dapat kiriman buku foto dari Perancis. Bayangkan tahun 50-an, 60-an awal itu nggak ada buku cetak bagus di Indonesia, itu nggak ada. Masih zaman stensil zaman itu. Namanya anak kecil, lihat buku berwarna ada foto-foto. Nah, suatu hari, saya nggak tahu kenapa papa saya taruh itu di meja. Saya lagi makan pisang goreng, karena mama saya baru buat pisang goreng. Tangan saya masih penuh minyak. Lagi lewat, saya lihat buku itu. Namanya anak kecil. Ingin lihat, tapi tidak mikir, tangan penuh minyak. Saya bukain satu-satu, sambil lihat buku gambar itu. Setelah hampir habis, saya baru sadar. Kalau buku itu kena minyak semua. Saya tahu papa saya akan marah. Dan betul, belum saya sadar betul, papa saya lewat dan dia lihat saya seperti itu. Wih, saya takut, saudara, seumur saya hidup.
Saya belum pernah lihat papa saya marahnya itu, kalau saya gambarkan sekarang, seperti mau makan saya. Gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, papa saya nggak bilang, bunuh kamu, aku buat lagi. Mungkin tidak. Ayo, saudara kenal seorang kaya di Cilacap misalnya, konglomerat kaya. Baru punya anak pertama, umur setahun baru belajar jalan. Di rumah orang kaya itu ada porselen-porselen dari Cina yang gak ada lagi, barangnya cuma satu itu. Harganya gak cuma 10 miliar, 20 miliar, enggak, saudara. Nah, semua anak kecil yang baru belajar jalan, lucu tidak? Lucu, ngumus gitu rasanya. Ayo jalan. Oh, rame semuanya, jalan. Dar, nyenggol porselen itu, habis sudah. Nggak ada lagi lu barangnya. Mereka toh kalau punya duit tetap nggak bisa beli. Kalau saudara jadi papa, ini anak diapain? Ikat dia, jangan boleh jalan lagi. Pecah semua nih barang di rumah ini, begitu? Atau bunuh anak ini, kita buat lagi yang lebih pintar. Nah, kalau pengenalan kita kepada papa menggunakan hukum natural ini, kita ketemu dia. Jangan pakai hukum agamawi. Amen. Yang penuh kemunafikan itu. Jadi kalau cuma Ariel Luna Maya Cutari yang diurus, lah yang dosa nggak kelihatan kok nggak diurus. Betul? Nah, kalau papa kita ngelihatnya semua. Amen. Maka itu saya berkata, dengar ya, yang masih bebas ini, dengar yang pakai tanda-tanda ini semua, lihat tuh. Saya mau beritahu kepada saudara, kalau malam ini Yesus datang, dengar ya, maka saudara kita yang di dalam tempat ini lebih dulu masuk surga. Kita ditunda dulu. Loh kenapa? Belum pikir baik-baik. Kenapa? Ini bukan menghibur saudara, tapi saya tahu kebenaran ini. Sebab saudara sudah jalani hukuman manusia dan hukuman Tuhan. Kami ini belum apa-apa, masih keren-keren begini. Saudara percaya nggak kalau kami ini juga berzina? Dalam hal apa ya? Nah, ini saya temukan rahasianya. Saya nggak hafal KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Hukum Perdata. Saya nggak hafal satupun. Yang hafal cuma jaksa, hakim, polisi. Pembunuhan, pasal-pasalnya, berencana, pasal-pasalnya, macam pencurian ini, narkoba ini, misalnya gitu. Nah, itu saya nggak hafal. Tapi kalau KUHS, saya itu hafal luar kepala. Masih ingat KUHS bilang apa? Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Masih ingat? KUHS berkata begini, berzina buat KUHS itu nggak perlu noel orang, nggak perlu melecehkan orang, nggak perlu. Bagi KUHS berzina itu juga nggak perlu tidur dengan seseorang. Bagi KUHS hukum berzina adalah kalau matamu melihat seseorang lalu kamu menginginkan. Teruskan, jangan pura-pura nggak tahu. Yang masih di luar nih, ayo masih di luar cepat jawab. Maka kamu sudah berzina dengan orang itu Ayo, saya ngaku, dengar ya. Sependeta-pendetanya saya tahu kata-kata itu. Belum jawab, tahu nggak kata? Sependeta-pendetanya saya, ini mata masih bisa kurang aja, tahu nggak? Bayangkan. Saudara, kalau kita nggak bertobat tiap hari, lalu kita pakai hukum agama, habis semua. Maka itu kemunafikan ada dalam agama, karena orang hanya lihat yang kelihatan, yang nggak kelihatan bagaimana. Pembunuhan buat KUHS itu ada di 1 Yohanes 3:15. Catat saja ayatnya. Barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Ayo jujur selama hidup, siapa nggak pernah benci orang? Ayo jujur, angkat tangan, nanti saya foto besok masuk koran. Betul? Ayo, selama hidup kita juga pernah benci. Berarti semua kita adalah pembunuh. Mungkin mantan pembunuh, mungkin juga masih pembunuh. Maka kita yang pakai tanda-tanda ini jangan kau sukacita dulu. Apa yang kita buat yang hanya Tuhan yang tahu, orang tidak tahu, sehingga kita bisa lolos dari mata hukum manusia, tapi dari mata hukum Tuhan.